Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 5, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Kami sedang mempelajari mata kuliah pengambilan keputusan. Maka, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan, teori, dan analisis proses pengambilan keputusan dari Scott dan Michelle. Sebelum mulai, ada baiknya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 kelas A yang beranggotakan saya sendiri Nur Hairani, Merisa Azara, Loin Permata Suci, Destrika Wulandari, dan Ahmad Zikri Pratama. Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu keputusan. Keputusan menurut James Stoner merupakan pemilihan di antara beberapa alternatif. Dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh James Stoner mengandung 3 arti. Yang pertama, alternatif yang akan dipilih nanti harus berdasarkan logika dan pertimbangan yang matang. Kedua, dari beberapa alternatif yang tersedia, pada akhirnya kita harus memilih alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, keputusan yang akan diambil nanti harus bisa memenuhi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut James Stoner merupakan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pengambilan keputusan juga bersifat futuristik, yang artinya berkaitan dengan masa yang akan datang dan mempunyai pengaruh yang cukup lama. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memberikan pendapat agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan teknik tertentu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan menurut Scott dan Michelle. Pengambilan keputusan menurut Scott dan Michelle merupakan proses pengambilan keputusan yang meliputi proses pencarian penemuan tujuan, formulasi hasil tujuan, pemilihan alternatif, dan mengevaluasi hasil-hasil dari sebuah pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini, pengambilan keputusan Scott dan Michelle, teori ini membedakan tipe keputusan ke dalam keputusan perorangan dan keputusan organisasi. Pada bagian keputusan perorangan, di sini keputusan itu dilakukan oleh perorangan berupa keputusan yang berpartisipasi. Yang kedua itu ada keputusan organisasi. Keputusan organisasi ini berbeda dengan keputusan perorangan. Keputusan ini yang dilakukan oleh organisasi berupa keputusan yang bisa diproduksi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dari Scott dan Michelle. Scott dan Michelle ini menjelaskan tentang perbedaan pengambilan keputusan oleh yang lainnya, karena pengambilan keputusan ini berpartisipasi berarti keikutsertaan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan karena adanya dorongan untuk melakukannya. Selanjutnya itu adanya seseorang yang berpartisipasi. Mereka hendak melakukan perhitungan tentang dorongan dan sumbangsinya terhadap suatu organisasi yang ada pada pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap teori proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Scott dan Michelle. Nah, pada teori proses pengambilan keputusan yang dikemukakan
oleh Scott dan Michelle ini, mereka menjelaskan bahwasanya proses pengambilan keputusan itu sendiri meliputi 4 poin atau 4 proses. Yang pertama yaitu proses pencarian atau penemuan tujuan. Yang kedua yaitu formulasi tujuan. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi hasil-hasil, menilai atau melakukan pengukuran berkala mengenai hasil yang benar-benar dicapai. Nah, untuk teori proses pengambilan keputusan Scott dan Michelle ini, kami menganalisis teori ini dengan mengambil contoh kasus acara malam keakraban mahasiswa ilmu administrasi negara Kampus Indralaya angkatan 2018 FISIP Universitas Sriwijaya. Nah, analisisnya itu sebagai berikut. Poin pertama yaitu proses pencarian atau penemuan tujuan. Nah, sudah kita ketahui semua bahwasanya hubungan antara manusia itu dengan satu dan yang lainnya sangatlah penting. Nah, maka dari itu keduanya akan saling membutuhkan dan akan menimbulkan rasa bergantung. Begitu pula dengan para mahasiswa ilmu administrasi negara Kampus Indralaya angkatan 2018 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Selain menimba ilmu, kehidupan bersosial juga dianggap sangat penting karena berperan untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan dekat sebagai teman seperjuangan. Nah, di poin kedua yaitu ada formulasi tujuan. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu agar mahasiswa ilmu administrasi negara angkatan 2018 diharapkan dapat menciptakan hubungan dan suasana pertemanan yang lebih akrab serta mengikat rasa kekerabatan yang lebih lagi untuk kekuatan persaudaraan. Karena mahasiswa ilmu administrasi negara ini bukan berasal dari satu daerah, namun berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, hal inilah yang menjadi tujuan agar jalinan tali silaturahmi, bahkan jalinan persaudaraan antara mahasiswa di jurusan ilmu administrasi negara angkatan 2018 ini menjadi lebih baik dan mempunyai hubungan dan menciptakan sikap solidaritas antara sesama yang terjalin sangat baik. Nah, apabila rasa solidaritas ini menjadi baik, akan menghasilkan sebuah jalinan kerjasama dan jaringan yang baik. Nah, inilah suatu hal atau suatu bahan yang penting dalam keharmonisan di kehidupan mahasiswa. Di poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, yaitu proses pemilihan alternatif. Nah, di beberapa kampus sudah kita ketahui bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan terciptanya hubungan antara mahasiswa yang lebih akrab, seperti berkumpul di salah satu tempat makan, melakukan perjalanan wisata bersama, ataupun dengan mengadakan acara malam keakraban, dan kegiatan lainnya. Nah, maka dalam hal ini, mahasiswa administrasi negara angkatan 2018 melakukan musyawarah untuk mendapatkan alternatif terbaik yang disepakati dan dapat dilaksanakan oleh semua mahasiswa ilmu administrasi negara, serta memilih alternatif yang memiliki resiko dan dampak negatif yang kecil. Nah, jika memutuskan untuk mengambil alternatif pertama, yaitu untuk berkumpul di salah satu tempat makan, hal itu akan membutuhkan biaya yang lumayan banyak untuk menyewa suatu tempat makan dan beresiko untuk menciptakan suasana yang gaduh pada pelanggan yang lainnya. Kemudian, jika untuk memutuskan mengambil alternatif kedua, yaitu melakukan perjalanan wisata, maka biaya yang dibutuhkan pun juga tidak sedikit. Dan selain itu,
resiko perjalanan yang sangat besar dan kita tidak tahu hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Dan untuk alternatif yang terakhir yaitu dengan mengadakan kegiatan acara malam keakraban. Malam keakraban maksud saya dapat kita lihat bahwasanya resiko yang akan ditimbulkan tidak banyak dan tidak mengeluarkan banyak biaya karena bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan kampus serta akses yang dituju masih dalam lingkungan kampus, sehingga akhirnya mahasiswa ilmu administrasi negara angkatan 2018 memutuskan untuk memilih alternatif ketiga, yaitu menyelenggarakan acara malam keakraban. Nah, acara malam keakraban ini diperuntukkan bagi mahasiswa di jurusan ilmu administrasi negara maksud saya, dan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 September 2019 di gedung Student Center Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya dengan tema Taman Persada atau dikenal sebagai Tanam Kebersamaan, Pupuk Persatuan, Hasilkan Persaudaraan. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan acara makan malam bersama, dengan melakukan acara barbecue, dengan melakukan sharing and caring, setelah menjalani dan sekedar mengenal satu sama lainnya lebih baik lagi, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita memasuki poin keempat, yaitu mengevaluasi hasil-hasil, menilai atau melakukan pengukuran berkala mengenai hasil nyata yang benar-benar dicapai. Nah, setelah melakukan pemilihan alternatif, maka proses pengambilan keputusan yang terakhir yaitu dengan mengevaluasi hasil dari alternatif yang telah dipilih. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menilai keefektivitasan dan alternatif yang dipilih dan menilai seberapa baik alternatif yang telah dipilih ini untuk membantu memecahkan masalah, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil dapat mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, pada acara makrab yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa ilmu administrasi negara angkatan 2018, dari sebelum acara makrab dimulai persiapannya sudah cukup matang, seperti birokrasi dan tempat pelaksanaan, penentuan dress code yang dipakai, serta sudah ditetapkan juga harga atau yang kita kenal sebagai HTM per individu untuk mahasiswa yang menghadiri acara makrab tersebut. Kemudian setelah acara makrab dilaksanakan, hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu hubungan antara mahasiswa ilmu administrasi negara Kampus Indralaya angkatan 2018 menjadi lebih akrab satu sama lainnya, dan terciptanya kekompakan dan tumbuhnya rasa kekeluargaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan analisis teori proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Scott dan Michelle. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan dilakukan untuk menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah dengan cara bermusyawarah. Untuk teori pengambilan keputusan, menurut Scott dan Michelle ini, kami mengambil contoh kasus yang akan kami analisis, yaitu malam pengakraban mahasiswa administrasi publik 2018. Yang pertama, kami analisis proses penemuan tujuan kehidupan bersosial juga dianggap penting peranannya, karena akan menciptakan suasana akrab dan dekat sebagai teman seperjuangan. Dalam menciptakan hubungan dan suasana, administrasi publik mengusulkan untuk mengadakan acara malam pengakraban agar para mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dan belum mengenal satu sama lain agar dapat saling mengenal dan menciptakan hubungan pertemanan yang lebih akrab. Yang kedua, adapun formulasi tujuan.
yang ingin dicapai, yaitu mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018 diharapkan dapat mengikat rasa kekerabatan lebih dalam lagi untuk memperkuat persaudaraan, terciptanya kenyamanan bersosial di antara individu dan terjalinnya keakraban antara mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, analisis tentang pemilihan alternatif. Jika memutuskan untuk mengambil suatu keputusan, yaitu untuk berkumpul di salah satu tempat makan, akan membutuhkan biaya yang lumayan banyak untuk menyewa tempat makan dan beresiko menciptakan suasana yang gaduh pada pelanggan lain. Kemudian, jika memutuskan untuk mengambil alternatif kedua, yaitu melakukan perjalanan wisata bersama, maka biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit dan risiko di perjalanan yang sangat besar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan untuk alternatif yang terakhir itu yaitu mengadakan acara malam pengakraban. Resiko yang akan ditimbulkan tidak banyak serta tidak memerlukan banyak biaya. Kemudian setelah acara makrab dilaksanakan, hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu hubungan antar mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2018 mahasiswa kampus Indralaya angkatan 2018 menjadi akrab satu sama lain, terciptanya kekompakan dan tumbuhnya rasa kekeluargaan. Baik, itulah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.